Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Evaluasi Pendidikan akan mempresentasikan membuat laporan. Di sini beranggotakan Nurjana Fitri Ramadan, saya Nurul Hasanah, dan Sapitri Dwi Ramadhani. Penjelasan pertama akan disampaikan oleh saya. Nah, ini ada tabel outcome-nya. Kita akan menjelaskan yang pertama itu ada definisi evaluasi program. Yang kedua ada komponen dan indikator evaluasi program. Yang ketiga ada laporan hasil belajar. Yang keempat ada manfaat laporan hasil belajar. Dan yang terakhir ada contoh laporan hasil belajar. Yang pertama itu definisi evaluasi program. Pengertian evaluasi dan program. Evaluasi itu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Nah, program sendiri itu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu waktu kurun tertentu. Jadi evaluasi program itu suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna mengambil keputusan. Nah, ini ada komponen dan indikator evaluasi program. Komponen program itu bagian-bagian program yang saling terkait dan merupakan faktor penentu keberhasilan program. Nah, komponen program ini bisa dipandang sebagai sistem. Nah, nanti di bawahnya sistem itu ada subsistem. Subsistem ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan sistemnya. Nah, sistem itu sendiri berada di dalam sebuah naungan yang lebih besar, itu suprasistem. Jadi di dalam suprasistem itu ada sistem dan bercabang lagi itu subsistem. Nah, suprasistem ini sistem yang ada di bawah naungannya. Dia juga saling berkaitan dan bekerja sama menuju pencapaian tujuan dari suprasistem yang dimaksud. Contohnya itu, kalau suprasistem itu Departemen Pendidikan Nasional. Nah, sistemnya itu sekolah. Subsistemnya itu pembelajaran yang ada di kelas. Evaluasi belajar merupakan salah satu di antara beberapa komponen program pembelajaran. Dengan bertitik tolak pada komponen tersebut, maka evaluasi hasil belajar hanya merupakan bagian dari evaluasi program pembelajaran. Nah, indikator itu berasal dari bahasa Inggris, indicate, yang artinya itu menunjukkan. Jadi indikator ini sebagai alat penunjuk atau sesuatu yang menunjukkan kualitas tertentu. Maka nilai prestasi belajar merupakan indikator dari kualitas kecerdasan. Evaluasi program ini diadakan untuk mengetahui efektivitas komponen program dalam mendukung pencapaian tujuan program. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh tujuan yang kita rencanakan di awal tadi sudah tercapai dan bagian mana yang belum tercapai, apa penyebabnya. Kita itu harus adanya evaluasi program ini. Kenapa? Karena tanpa adanya evaluasi, keberhasilan dan kegagalan program tidak dapat diketahui. Nah, ini penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurjana Fitri. Baik, terima kasih Saudara Nurul. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang definisi laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar merupakan kegiatan mengkomunikasikan dan menjelaskan hasil penilaian dari guru tentang pertumbuhan dan perkembangan anak yang diungkapkan secara lisan maupun secara tertulis. Laporan hasil belajar itu meliputi 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek psikomotorik, dan yang ketiga aspek afektif. Informasi pencapaian kompetensi dasar berdasarkan aspek kognitif dinyatakan dengan skor atau angka mutu atau huruf mutu yang disertai dengan penjelasan tentang kompetensi dasar yang telah dicapai siswa. Kemudian, aspek
Afektifnya itu diperoleh melalui kuesioner, sedangkan pencapaian kompetensi dasar psikomotorik dinyatakan dengan skor, deskriptif keterampilan siswa, dan penjelasan tentang kompetensi dasar yang telah dicapai oleh siswa. Kemudian, yang selanjutnya adalah manfaat laporan hasil belajar. Laporan hasil belajar itu dapat dimanfaatkan oleh siswa, oleh orang tua, dan juga oleh guru. Laporan hasil belajar dimanfaatkan untuk siswa untuk mengetahui kemajuan hasil belajar diri. Yang kedua, mengetahui konsep atau materi yang belum dikuasai. Yang ketiga, memotivasi diri untuk belajar lebih baik. Dan yang keempat, memperbaiki strategi hasil belajar. Selanjutnya, laporan hasil belajar dimanfaatkan orang tua untuk memotivasi anak agar belajar lebih baik. Yang kedua, membantu anak dalam belajar. Dan yang ketiga, membantu guru dan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, laporan hasil belajar dimanfaatkan guru dan juga sekolah. Yang pertama, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua, mendorong guru untuk lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan belajar kepada siswa. Yang ketiga, membantu guru dalam mencari strategi yang lebih tepat. Dan yang terakhir adalah mendorong sekolah untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih baik. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Safitri. Terima kasih untuk Saudara Nurjana atas pemaparan materi mengenai laporan hasil belajar. Saya Safitri Ramadhani akan melanjutkan presentasi materi mengenai contoh dari laporan hasil belajar itu sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui saat ini, kurikulum kita sudah berganti dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menjadi kurikulum 2013 atau K13. Perubahan dari kurikulum tersebut juga berdampak pada berubahnya bentuk dari laporan hasil belajar. Berikut beberapa perbedaan antara laporan hasil belajar di KTSP dengan laporan hasil belajar di K13. Yang pertama, dalam bentuk penulisan nilai. KTSP menuliskan nilainya dalam laporan hasil belajar berbentuk angka seperti 70, 75, 77, dan seterusnya. Sedangkan untuk K13 sendiri menuliskan nilainya dalam bentuk huruf seperti A, A-, B, B+, B-, dan seterusnya. Penulisan nilai K13 ini sama seperti penulisan nilai mahasiswa dalam di bangku perkuliahan. Yang kedua, mengenai input nilai. Untuk KTSP sendiri, input nilai tertingginya dalam range itu 95 sampai 100. Sedangkan untuk K13, input nilai tertingginya adalah 4,00 atau nilai A. Dan yang ketiga, mengenai deskripsi nilai. Untuk KTSP sendiri, deskripsi nilainya itu lebih ringkas, lebih singkat. Contohnya nih, misalnya dalam laporan hasil belajar, nilai anak didik itu sudah di atas dari standar nilai atau KKM, maka ditulis di laporannya bahwa anak didik tersebut perkembangan belajarnya sudah tercapai. Sedangkan untuk kurikulum 13 sendiri itu lebih rinci lagi, lebih panjang lagi, lebih banyak lagi mengenai penjelasannya. Di laporan hasil belajar K13 menjelaskan tiap mata pelajaran itu berdasarkan 3 kompetensi, yaitu KI1 dan KI2 mengenai sikap spiritual dan sosial, KI3 tentang pengetahuan, dan KI4 mengenai keterampilan. Nah, ini adalah contoh dari gambar laporan hasil belajar atau yang kita ketahui raport di KTSP dan kurikulum 2013. Nah, selanjutnya ini adalah bentuk penjabaran dari deskripsi nilai tersebut yang ada di kurikulum 13. Ini adalah contoh laporan hasil belajar dari siswa SMA. Jadi mata pelajarannya dibagi jadi 3 kelompok, yaitu kelompok A wajib, kelompok B wajib untuk jurusannya, seperti jurusan IPA atau jurusan IPS, sedangkan kelompok C itu untuk peminatannya. Nah, di sini di mata pelajaran tertulis mata pelajarannya dan gurunya siapa. Lalu KI3 itu ada angkanya, predikatnya apa. KI4 juga begitu, dan untuk KI1 dan KI2 dinilai berdasarkan dalam mata pelajaran atau antar mata pelajaran bagaimana
bagaimana predikatnya atau bagaimana deskripsinya. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.